Halo para kaum rebahaners, dimanapun kalian berada, mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki. Apalagi kalau bukan rebahan, ya enggak? Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Kung Fu Hustle, yang menceritakan tentang seorang manusia yang beliau ini bukan sembarang beliau. Rupanya ia memiliki satu jurus kungfu terlangka yang sudah lama hilang. So, daripada banyak komat kambing gak jelas, mending kita langsung masuk ke filmnya. Diperlihatkan dengan kemarahan ketua geng buaya lokal yang sedang mengobrak-ngabrik markas polisi karena telah berani menangkap sang istri dari ketua geng buaya atas dasar si istri yang telah meludahi seorang polisi. Tapi apalah daya, polisi yang kastanya masih di bawah mereka. Dengan perasaan gembira, mereka keluar dari kantor polisi karena menganggap dirinya serta gengnya yang paling ditakuti di kota tersebut. Namun tiba-tiba suasana di sana berubah menjadi mencekam dengan kedatangan geng tetangga, yaitu geng kapak yang jumlahnya tak terhingga. Dia bernama Mang Joni, yang merupakan ketua dari geng kapak dan terkenal dengan hatinya yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka langsung menghabisi geng buaya yang jumlahnya hanya hitungan jari hingga modar. Walaupun geng kapak terkenal sangat sadis, namun mereka tidak suka membunuh para kaum wanita yang dah mati. Dengan kebrutalan mereka yang hobinya membunuh orang, membuat geng kapak menjadi geng yang paling ditakuti di kota tersebut. Sehingga banyak geng-geng kroco serta polisi yang tidak berani mengusik mereka walaupun hanya sebatas senggol dong. Dan tak lupa juga bagi mereka untuk pargoy. Dengan kota yang dipenuhi oleh para gangster, hanya ada satu tempat, tepatnya di Gang Kandang Babi, yang tidak menarik perhatian para gangster karena dikenal dengan distrik termiskin. Sehingga masyarakat yang tinggal di sana menjalani hidup dengan tenang dan nyaman. Walaupun hidup mereka yang aman dari para gangster, namun mereka semua tidak merasa sebahagia itu. Dikarenakan ibu ini kita sebut saja Uni, yang sifatnya seperti emak-emak lokal pada umumnya, serta mempunyai mental baja yang menjadi ancaman bagi masyarakat di sana. Dikarenakan mereka yang susah membayar uang sewa kos tepat waktu. Telat dikit bayar, air keran OTW dimatiin sama Uni yang merupakan air keran bersih satu-satunya di distrik tersebut. Bahkan bapak kos diri saja dibantai dong oleh Uni karena telah berbuat kesalahan. Kita sebut saja Uda. Pada saat itu juga terlihat dua orang dengan penampilan seperti seorang gangster yang menghampiri distrik tersebut. Mereka bernama Stephen dan Bobby yang mengaku anggota geng kapak. Kedatangan mereka ke sana hanya untuk memotong rambut si Bobby yang mengaku bos geng kapak dan hendak memeras si tampan ini, namun dengan cara yang halus. Dengan kedatangan dua orang tak dikenal membuat warga di sana berkerumunan menghampiri mereka. Dengan si Bobby yang ketiduran, membuat Stephen terpaksa menghadapi mereka sendirian. Hingga datanglah Uni karena si tampan mengadu dirinya telah diperas. Uni langsung menggeplak Stephen menggunakan sendal subalonya yang membuat Stephen melemparkan petasan untuk memanggil bantuan. Petasan tersebut tepat mengenai kepala anggota geng kapak yang merupakan tangan kanan si Mang Joni, yang membuat ibu kos yang dikenal dengan mental baja pun langsung ciut bersembunyi di balik selimut. Si tangan kanan langsung membawa game si tampan karena dirinya tidak takut kepada mereka. Namun tiba-tiba entah siapa yang melakukan serangan cepat tersebut membuat si tangan kanan terpental jauh ke tong sampah, yang membuat dirinya terkejut hingga menyuruh anggotanya untuk memanggil pasukan yang lebih banyak. Seketika itu masyarakat di sana langsung dibuat takut oleh geng kapak yang mulai mengobrak-ngabrik tempat tersebut.
Mang Joni melihat si tangan kanannya yang kejang-kejang segera melakukan tindakan ancaman agar masyarakat di sana mengakui siapa yang telah melakukannya. Namun ketika pemanti api akan mengenai ibu tersebut yang telah disirami air bensin, langsung segera ditangkap oleh salah satu masyarakat di sana yang mengaku kalau dirinya yang telah melakukan hal tersebut kepada tangan kanannya Mang Joni. Dia bernama Muklis. Seketika itu pasukan geng Kappa langsung menyerangnya. Walaupun dikeroyok, dia masih bisa bertahan dengan menggunakan kaki sebagai senjatanya. Hingga terdapat salah satu pasukan geng Kappa yang terpental jauh memasuki toko permak Akong yang langsung dibuat terpental keluar lagi oleh Akong. Ia segera keluar membantu Muklis untuk menyerang pasukan geng Kappa dengan memakai ring gorden sebagai senjatanya. Geng Kappa yang kewalahan menghadapi mereka berdua segera mengambil senjata api untuk segera membunuh mereka. Namun Burhan langsung mematahkan senjata mereka menggunakan tongkat bambu sebagai senjatanya. Dan pembantaian massal 3 pendekar kungfu melawan everybody tak terhindarkan. Hingga pertarungan pun usai, terlihat pasukan geng Kappa dibuat rata oleh mereka. Mang Joni sebagai penjahat sejati dibuat kalang kabut dengan 3 pendekar di Gang Kandang Babi dan akan meluapkan emosinya kepada kedua orang ini yang ngaku-ngaku anggota geng Kappa. Kapak pertama pun melayang ke arah Stephen, namun Stephen berhasil melepaskan rantai yang terkunci di tangannya sebelum kapak mengenai dirinya. Yang membuat si tangan kiri dari Mang Joni takjub karena kemampuan Stephen melepaskan kunci dengan cepat. Hingga ia memberi kesempatan 3 detik untuk bisa melepaskan Bobby. Ia pun berhasil melepaskan Bobby sebelum 2 kapak melayang mengenai Bobby. Stephen segera berkata kepada Mang Joni kalau dirinya benar-benar ingin bergabung dengan geng Kapak. Namun syarat bergabung dengan geng Kapak harus sudah pernah membunuh orang. Stephen yang belum pernah membunuh orang pun menyanggupinya. Stephen yang sebenarnya penjahat prematur dibuat puyeng dengan syarat tersebut dan berniat akan membunuh Uni serta semua penduduk yang berada di distrik Gang Kandang Babi. Bobby berkata, mereka punya keahlian kungfu, kok mana bisa kungfu? Stephen yang mendengarnya berkata, belum tahu dia kalau gue dulunya Ultraman. Belum tahu dia kalau gue punya jurus kungfu tapak Buddha. Flashback ke masa kecilnya Stephen. Pada saat itu ia bertemu dengan seorang gelandangan yang memuji Stephen kecil mempunyai aura istimewa serta mempunyai susunan tulang yang dialiri Ci ahli kungfu jenius. Jika ini dikembangkan, kau tidak akan terkalahkan. Seperti pepatah Cina mengatakan, sepong likap nai plemeng laklai te kepcai. Thailand anjir. Seperti pepatah lama mengatakan, inilah takdirmu, tugasmu menjaga kedamaian dan menghukum kejahatan yang ada di dunia ini. Hingga ia menawarkan produk buku kungfu jurus tapak Buddha yang harganya cuma $10. Anjir, teknik S3 marketing. Demi kedamaian dunia dan otaknya udah dicuci oleh bapak tersebut, Stephen kecil dengan terpaksa memecahkan celengannya yang padahal uang tersebut ia gunakan untuk belajar menjadi dokter atau pengacara. Lalu hari-harinya ia penuhi dengan mengamal isi buku serta berlatih jurus yang ia pelajari di buku tersebut. Hingga suatu hari ada seorang gadis kecil yang sedang diganggu oleh bocil-bocil nakal yang segera Stephen kecil menghalang mereka. Ia pun mengeluarkan jurus yang telah ia pelajari dari buku tersebut. Ya, salam perkencingan. Dengan kejadian pada masa kecilnya, ia bertekad menjadi penjahat karena orang baik akan selalu ditindas. Hingga Kang Es Krim lewat dan mereka membelinya namun tidak bayar. Beralih ke tempat Gang Kandang Babi yang dimana 3 pendekar kungfu penyelamat distrik yang sedang dimarahi oleh Uni. Karena mempunyai ilmu kungfu, masalah akan selalu menghampiri mereka. 3 pendekar tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa mereka menyembunyikan keahlian kungfu mereka. Karena mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Namun ketika mereka melihat salah satu warga yang sudah dianggap keluarga yang hendak disakiti oleh orang-orang jahat, mereka akan gunakan ilmu kungfu mereka untuk melindungi keluarganya. Namun si Uni bebal ini terus-terusan mengoceh membuat semua masyarakat di sana melakukan perdebatan dengan Uni.
Hingga Uni yang merasa selalu benar mengeluarkan teriakan yang sangat keras untuk membungkam mereka semua. Stephen yang juga berada di sana mencoba untuk membunuh si Uni dengan melemparkan sebilah pisau. Namun, hingga ia menyuruh Bobby melakukannya. Pada akhirnya mereka dicuduk oleh Uni dan mengejarnya. Terjadilah sedikit balap liar di sana yang dimenangkan oleh Stephen karena Uni yang kepentok papan iklan. Dari hasil luka yang ia dapatkan membuat Stephen mengeluarkan sedikit jurus pemanasan dengan menonjok wadah lampu merah. Setelah itu ia menghampiri Bobby yang terlihat dirinya sudah kembali sehat walafiat, namun ia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Geng Kapak mengundang 2 orang bersaudara si pembunuh bayaran nomor 1 di dunia untuk membunuh 3 pendekar yang berada di Gang Kandang Babi. Mereka bernama Ferry dan Larry. Namun mereka membantah kalau mereka bukan pembunuh bayaran nomor 1, melainkan ada seseorang dengan julukan si binatang buas yang merupakan pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Dia terlalu keras berlatih kungfu hingga membuat dirinya gila dan kini ia berada di rumah sakit jiwa. Sebelum perpisahan 3 pendekar di Gang Kandang Babi, yaitu Muklis dengan julukan 12 tendangan aliran Tam, Akong dengan julukan tinju besi aliran Hung, dan Burhan si tongkat Patkua. Mereka mengucapkan salam perpisahan dari Binjai dan ingin sesekali untuk berlatih kungfu bersama. Ketika Muklis akan pergi menjauh di distrik tersebut, terlihat Larry yang sedang memainkan alat musiknya. Muklis masih belum mencurigai keberadaan si Larry yang berniat membunuh dirinya. Dengan perasaan yang mulai gelisah, Muklis menoleh ke belakang dan berpindah ke sisi Akong yang sedang mengemasi barang-barangnya yang pada saat itu juga Ferry menghampirinya dan terjadilah sedikit pertarungan di sana yang membuat mereka keluar dari toko Akong. Saat serangan yang akan merenggut nyawa si Akong, datanglah Burhan yang menangkis serangan tersebut. Hingga serangan terakhir dari 2 brother yang akan merenggut nyawa 2 pendekar, terdengar suara keras berasal dari Uni yang merasa terganggu dari pertarungan 2 kubu tersebut, yang membuat senar dari alat musik 2 brother putus. Merasa ada pendekar kungfu lain di tempat distrik tersebut, 2 brother memutuskan untuk menghampirinya, namun keburu dihalangi oleh Uda.
Yang tak disangka-sangka oleh pemirsa, Uda rupanya juga ahli dalam ilmu bela diri yang dengan mudah mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Hingga mereka berdua merasa terpojok dan kembali menarik senar yang telah putus untuk menyerang Uda. Uni mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus teriakan janda kejepit pintu. Itulah jurus auman singa yang membuat pembunuh bayaran nomor 2 di dunia dibuat kelang kabut dengan menekan tombol suren di pengaturan oleh sejoli ini. Sepasang sejoli ini menghampiri Mang Joni di mobilnya untuk memberi peringatan terakhir kepada mereka agar tidak mengganggu tempatnya lagi. Dari peringatan tersebut membuat mereka berdua mengalami gejala flu berat secara tiba-tiba dan mengalami tremor yang sangat parah. Masyarakat di Gang Kandang Babi merasa sangat terpukul atas kepergian 3 pendekar yang telah menyelamatkan tempat itu. Dari 3 pendekar di sana hanya Burhan yang masih bertahan untuk hidup. Ia sangat takjub melihat 2 pendekar sepasang sejoli ini yang sangat tangguh. Salah satu warga di sana berkata, kalau dari awal sepasang sejoli ini menyelamatkan mereka, mungkin 3 pendekar itu tidak akan berakhir secara tragis. Jika kau mengajari kami akan membalaskan kematian mereka. Namun Uni menjawab, belajar kungfu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, kecuali dia terlahir dengan dialiri ahli Ji jenius. Mungkin akan berbanding 1 banding 1.000.000 dengan manusia biasa. Perkataan ini sama yang disebutkan oleh gelandangan yang bertemu dengan Stephen kecil. Seperti kata 3 pendekar tersebut, sepasang sejoli ini juga mempunyai alasan kenapa mereka menyembunyikan keahlian kungfu mereka. Pada tahun-tahun yang silam, mereka menyaksikan anak satu-satunya mereka tewas dalam pertarungan. Jika mereka melakukan balas dendam, itu pasti akan mendatangkan kehancuran, sehingga mereka bersumpah untuk tidak akan bertarung lagi. Dan sekarang mereka sudah melanggar sumpah tersebut dan bermohon kepada mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Sebelum ajal Burhan tiba, beliau berpesan kepada sepasang sejoli ini, dalam kekuatan besar terdapat tanggung jawab yang besar, dan ia pun modar. Keesokan harinya, Stephen yang tak mau membuang-buang waktunya untuk bergabung dengan geng kapak, segera merampok Kang Es Krim kemarin. Namun perempuan tersebut diam saja dan hanya memandangi wajah Stephen, seperti mengenali Stephen. Setelah berhasil mengambil beberapa uang receh di sana, perempuan tersebut sepertinya bisu dan berbicara menggunakan bahasa tangan kepada Stephen, hingga ia menunjukkan permen lollipop yang mengandung bawang. Seketika itu, Stephen langsung mengingat masa kecilnya ketika ia menolongi seorang gadis yang permen lollipopnya hendak akan diambil oleh bocil-bocil laknat. Gadis tersebut yang rupanya bisu memberikan permen lollipopnya untuk berterima kasih kepada Stephen kecil karena telah mengusir bocil-bocil laknat tersebut. Namun Stephen tidak menghiraukannya dan segera pergi dari sana. Hingga di masa sekarang, permen yang sudah berumur belasan tahun lamanya, perempuan yang kita sebut saja Berlin memberikan permen tersebut kepada Stephen atas dasar ucapan terima kasih yang belum terbalaskan. Namun Stephen hanya menggeplak permen tersebut yang membuat permen tersebut hancur dan ia segera pergi dari sana. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang ia palakin merupakan wanita yang telah ia tolongin dari gangguan bocil-bocil laknat. Pada saat itu juga ia ditarik oleh anggota geng kapak untuk menemui Mang Joni. Ternyata ia sudah diterima untuk bergabung dengan anggota geng kapak dan langsung diberikan tugas oleh Mang Joni. Yang rupanya tugasnya adalah untuk membawa kabur si pembunuh bayaran nomor 1 di dunia dengan julukan binatang buas dari rumah sakit jiwa. Sepertinya Mang Joni belum kapok-kapok juga untuk menyerang distrik Gang Kandang Babi. Stephen berjalan masuk ke dalam dengan dipandu oleh map yang mereka siapkan. Sebagai mantan rampok internasional, Stephen dengan mudah membobol pintu sel yang terkunci. Inilah tampang si pembunuh bayaran nomor 1 di dunia yang tergila-gila berlatih kungfu dengan keras hingga ia merasa bosan karena sampai sekarang tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Itu sebabnya ia tetap berada di dalam rumah sakit jiwa. Seandainya dia bertemu dengan tandingannya, dia pasti sudah keluar sejak lama. Jika mereka menemukan lawan yang sepadan dengan dirinya, dia akan melakukannya secara gratis tanpa bayaran. Geng kapak jelas mempunyai target yang mungkin adalah lawan yang sepadan dengan si pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, yaitu si sepasang sejoli. Namun sebelum itu mereka meminta untuk menunjukkan sedikit kehebatan yang dimiliki oleh kita sebut saja Pak Le. Mereka semua yang awalnya tidak percaya langsung takjub dengan kehebatan Pak Le berhasil menangkap peluru yang jaraknya sangat dekat untuk bertemu malaikat maut. Yang lebih terkejutnya, Pak Le bisa merasakan aura-aura kekuatan hebat yang rupanya berasal dari sepasang sejoli yang dijuluki pasangan legendaris. Sepertinya mereka sudah mengenal satu sama lain karena julukan mereka yang terkenal di dunia kungfu. Dengan keberadaan pasangan legendaris membuat Pak Le lebih bersemangat untuk bertarung. Namun kedatangan sepasang sejoli ini hanya untuk berurusan dengan geng kapak.
Mengetahui Pak Le sudah bergabung dengan anggota geng Kapak membuat mereka akan memulai pertarungan dengan Pak Le. Saya? Berbagai macam serangan pamungkas dari Uda dengan badan lenturnya dan Uni dengan auman singanya, namun itu semua dengan mudah dipatahkan oleh Pak Le. Sehingga mereka mencoba jurus pamungkas Uni lagi dengan ditambahkan toa lonceng agar lebih ekstrim. Serangan seperti tembakan meriam angin berhasil membuat Pak Le terpental jauh dan membuat ruangan tersebut berantakan bagaikan badai yang menerjang. Hingga mereka mencoba untuk melakukan serangan kedua, namun Pak Le menundukkan kepala sebagai tanda penyerahan. Rupanya upaya tersebut dilakukan agar mereka lengah dan melakukan tindakan curang dengan menyerang mereka menggunakan senjata tajam berbentuk bunga yang membuat mereka berdua mengalami luka tusuk di perut. Sehingga terjadilah kegiatan kunci mengunci di antara mereka bertiga. Dengan keadaan seperti itu membuat Mang Joni akan memukul pasangan legendaris menggunakan sebilah kayu, namun ia tidak berani melakukannya. Sehingga ia menyuruh Stephen untuk melakukannya. Stephen yang merasa linglung karena perkataan dari Mang Joni membuat Stephen menokok kepalanya yang membuat Mang Joni teriak histeris. Dan Stephen segera memukul kepala sepasang sejoli itu. Namun ia malah memukul kepala Pak Le, yang membuat Pak Le geram dan segera memukul Stephen tanpa ampun. Setelah itu Pak Le melihat keberadaan pasangan legendaris yang sudah tidak ada di sana serta Stephen yang menghilang secara tiba-tiba. Yang rupanya Stephen dibawa kabur oleh kedua sejoli ini kabur dari sana karena telah melakukan hal yang benar, namun nyawanya melayang. Pak Le yang emosi karena mereka berhasil kabur ditambah Mang Joni yang malah ngoceh membuat Pak Le melayangkan pukulannya. Sudah dipastikan Mang Joni tewas. Mereka membawa Stephen ke rumah mereka dan merasa bersedih karena kejahatan yang Stephen perbuat berakhir dengan kebaikan. Uni menanyakan permintaan terakhir dari Stephen. Stephen menggambarkan sebuah seni dari darahnya sendiri yang rupanya ia menggambarkan bentuk dari permen lollipop. Tepat pada saat itu, pasukan geng Kapak yang sekarang dipimpin oleh Pak Le telah sampai di gang kandang babi. Di sisi lain, Stephen ternyata masih hidup dan segera sejoli ini melakukan sedikit terapi kepada Stephen. Mereka kagum kepada Stephen. Karena seharusnya orang biasa pada umumnya yang terkena serangan mematikan dari Pak Le pasti akan modar. Namun Stephen seperti ada kelebihan tersendiri. Susunan tulang serta otot dari Stephen semuanya mengalami kerusakan. Namun Stephen pulih dengan secepat itu. Kecuali dirinya adalah, ya betul, manusia yang terlahir dengan susunan tulang yang dialiri Chi ahli kungfu jenius. Bagaikan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu yang segera terbang menghirup udara baru serta kehidupan baru. Stephen sekarang terlihat jauh lebih segar dan bugar, bahkan ia yang mengobati kedua sejoli tersebut dan meminta mereka untuk beristirahat. Biarkan dirinya yang mengatasi ini. Pak Le mengetahui hal tersebut sangat tidak masuk akal untuk dicerna, bahkan sampai takjub kepadanya. Hingga terjadilah pertarungan solo vs everybody tak terelakkan.
細路仔打交先至會啫。Uni dan Uda yang menyaksikan pertarungan dari Stephen mengatakan, kalau anak kita masih hidup, mungkin dia seumuran dengan Stephen, yang selalu belajar giat untuk menjadi dokter atau pengacara. Wow, apakah Stephen merupakan anak kandung dari pasangan dua sejoli ini? Saya tidak tahu, hanya sutradaranya yang tahu. Buset, beliau ini bukan sembarang beliau. Semua krocok yang kapak dibantai habis tanpa sisa oleh Stephen hingga menyisakan mereka berdua. Dengan segera Stephen menggeplaknya hingga serangan combo darinya. Terlihat Pak Le dibuat tidak berkutik oleh Stephen hingga di saat ia terpojok dengan segera ia mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu jurus kodok pengincar duda aliran Kuan Lun. Yang membuat Stephen kesundul dan terdorong jauh ke belakang. Disitulah Stephen berlarian ke sana kemari menari dan tertawa untuk menghindari sundulan maut dari Pak Le. Hingga saat itu ia bergelantungan pada tali PLN, tanpa disadari Pak Le sudah berada tepat di bawah Stephen yang sedang mengambil ancang-ancang jurus sundulan mautnya. Stephen yang gak bisa menghindar lagi dengan terpaksa mencoba untuk menyerang Pak Le, namun usaha itu hanya membuat dirinya terpental jauh ke atmosfer bumi. Dan disinilah jurus pamungkas yang sebenarnya yang akan dikeluarkan oleh Stephen. Ya, betul, jurus yang sudah lama hilang yang ia pelajari dari kecil namun belum pernah ia keluarkan, yaitu jurus tapak Buddha yang turun dari langit. Pak Le yang mencoba bangkit untuk menyerang Stephen tidak bisa menahan kuatnya angin yang mendorongnya, sehingga Stephen mengerahkan tangannya ke arah Pak Le yang membuat Pak Le serta jalan di sana terdorong membentuk sebuah telapak tangan. Dengan jurus maut tersebut, dengan suara lantang Pak Le berkata untuk menyerah. Namun sama seperti trik yang ia gunakan saat melawan pasangan legendaris, ia bertindak curang dengan mencoba menyerang Stephen menggunakan senjata busuknya. Namun karena Stephen yang sekarang bukanlah Stephen yang dulu, ia segera menggertak Pak Le dengan mengarahkan tapak budanya tepat di samping kepala Pak Le yang membuat bangunan di belakangnya hancur membentuk telapak tangan. Yang membuat Pak Le dia mematung membayangkan bagaimana kalau kepalanya yang terkena jurus tersebut. Pak Le yang tidak tahu jurus yang Stephen gunakan menanyakan judul jurus tersebut. Stephen menjawab, "Kalau kau mau, aku akan mengajarimu jurus maut ini." Dengan perasaan sedih sekaligus senang, ia memanggil Stephen dengan sebutan guru, yang berarti Pak Le akan menjadi murid Stephen. Dengan dunia yang kembali aman dari para gangster, Stephen kini membuka usaha permen lollipop cabang Los Santos untuk memperbaiki kesalahannya kepada Berlin yang kini mereka akan menjalani hubungan yang tidak serius. Dengan diakhiri seorang bocil yang bertemu dengan gelandangan dan gelandangan tersebut mengatakan sesuai yang ia pernah katakan kepada Stephen kecil sambil menawarkan produk buku kitab baru yaitu Jurus 9 Orang Pendekar yang menandakan film ini baru saja dimulai. Ending yang sangat mengesankan. Kesimpulan yang tidak bisa kita simpulkan yang saya ambil dari mode pengitikan cepat keyboard saya adalah sesuatu yang harus dikehendaki merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kelamin bayi di dalam tempat turunnya hujan deras yang melanda Indonesia. Ya itulah. Jadi intinya bagi kalian yang jarang mandi, bisa mandi pakai air hujan.